Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Pasti baik bukan? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan seputar mitigasi sampah plastik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Priharyani, NPM 1903050100, PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Magelang. Mari kita simak bersama-sama apa sih itu mitigasi sampah plastik. Sampah plastik kini menjadi permasalahan di dunia. Pada zaman dahulu, orang masih menggunakan tas belanja dari rotan, bambu, wadah makanan dari daun jati atau daun pisang, dan berbagai bahan produk yang alami berasal dari alam. Sedangkan sekarang, kita berhadapan dengan barang-barang sintesis sebagai pengganti bahan dari alam, yaitu bahan-bahan dari plastik. Plastik merupakan produk yang serbaguna, ringan, fleksibel, tahan kelembapan, kuat, dan tentunya juga murah. Karena berbagai kemudahan tersebut, seluruh dunia mencari hal alternatif untuk menghasilkan lebih banyak produk berbahan baku plastik. Namun, tanpa disadari, karakter dari sampah plastik, apalagi jika sampah plastik tidak diolah dengan baik, akan mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi tercemar dan mengganggu kesehatan manusia. Penyebab sampah plastik pun tidak luput dari penggunaan produk plastik yang berlebihan. Karena produk dari plastik bukan berasal dari senyawa biologis, sehingga plastik mempunyai sifat sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 tahun hingga 500 tahun agar dapat terurai. Menurut penelitian, penggunaan plastik yang tidak sesuai persyaratan akan menimbulkan berbagai gangguan pada kesehatan, karena plastik dapat menyebabkan kanker dan kerusakan pada jaringan tubuh manusia. Dengan demikian, pemakaian plastik baik yang masih baru maupun sampah plastik haruslah menurut persyaratan yang berlaku agar tidak berbahaya terhadap kesehatan maupun lingkungan. Dikarenakan sampah plastik dapat bertahan hingga bertahun-tahun, dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Plastik sendiri dikonsumsi sekitar 100 juta ton per tahun di dunia. Hampir semua orang memakai barang-barang dari produk plastik, walaupun plastik sendiri memiliki dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dipelajari mengenai jenis-jenis utama plastik dan cara mendaur ulangnya. Polyethylene terephthalate atau yang biasa disingkat dengan PET. Tipe dari jenis plastik ini memiliki titik leleh atau lebur yang sangat tinggi. Jenis PET ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Biasanya dipakai untuk botol plastik yang jernih atau transparan atau tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Daur ulang plastik berjenis dan tipe PET dapat dibuat sebagai karpet dan juga pakaian berbahan polyester. High Density Polyethylene atau HDPE. HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi jika dibandingkan dengan plastik dengan kode PET. Biasanya diproduksi untuk dijadikan kemasan sampo, deterjen, cairan obat, dan sebagainya. Meskipun aman, namun HDPE dapat menghasilkan zat kimia estrogen yang bisa merusak sistem hormon dalam tubuh manusia. Plastik jenis ini bisa didaur ulang menjadi wadah serbaguna atau pulpen. Polyvinyl chloride atau PVC. Bahan ini lebih tahan terhadap bahan senyawa kimia, minyak, dan lain-lain. Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus cling wrap, pipa, dan konstruksi bangunan. Penelitian di Swedia tahun 2008 menemukan bahwa PVC memiliki kemungkinan untuk mengganggu sistem imunologi dan pernafasan. Selain itu, plastik jenis PVC dilarang terkandung pada peralatan makanan dan botol susu bayi. Pada jenis ini, biasanya bisa didaur ulang menjadi lantai, speed bump yang terbuat dari karet, dan barang sejenis lainnya. Low Density Polyethylene atau LDPE. Sifat mekanis jenis plastik LDPE adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel, dan permukaan agak berlemak. Jenis ini sering banyak dipakai di dunia. Biasa dipakai untuk tempat makanan atau plastik kemasan. Plastik ini dapat didaur ulang, baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat dan memiliki resistensi yang baik terhadap reaksi kimia.
Polipropilen atau biasa disebut dengan PP, dengan simbol daur ulang yang bernomor 5, merupakan jenis plastik yang tebal dan tahan panas. Biasanya dipakai untuk tempat menyimpan makanan seperti botol minum untuk bayi, piring, mangkuk, tutup botol minuman, botol kecap, dan lainnya. Jika didaur ulang, akan menjadi lapisan kabel baterai ataupun ganggang sikat gigi. Polistiren atau biasa disebut dengan PS memiliki simbol daur ulang nomor 6, biasa disebut styrofoam. Pada jenis ini sangat umum ditemukan sebagai wadah makanan seperti piring, mangkuk, ataupun cup. Jenis plastik sekali pakai ini dianggap cukup berbahaya bagi tubuh saat diisi air panas. Para peneliti menganjurkan untuk tidak menggunakan kemasan jenis ini. Other, jenis plastik ini dibuat dari bahan yang belum disebutkan sebelumnya dan biasanya menggunakan campuran lebih dari satu bahan resin plastik seperti galon, kacamata, dan dirijen. Merupakan jenis barang yang biasa dibuat menggunakan jenis plastik ini. Fakta tentang bahan pembuatan plastik serta kantong plastik yang sulit untuk diurai oleh tanah hingga membutuhkan waktu antara 100 hingga 500 tahun akan memberikan akibat antara lain tercemarnya tanah dan air tanah karena racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke tanah. Zat berbahaya pada plastik membunuh cacing tanah dan menurunkan kesuburan tanah karena plastik menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah. Hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya, menyebabkan masalah gangguan kesehatan. Pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai yang dapat menyebabkan banjir. Berikut cara agar kita dapat mendaur ulang sampah plastik, yaitu pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Langkah pertama pada sistem pengelolaan sampah di rumah adalah memisahkan sampah berdasarkan jenisnya menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik atau non-organik. Siapkanlah dua tempat sampah yang berbeda di rumah yang dikhususkan untuk setiap jenis-jenis sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari hewan dan tumbuhan atau bahan yang mudah hancur, seperti sisa makanan, buah, sayur, daun, rumput, tumbuhan, dan lain-lain. Sampah non-organik adalah bahan yang bukan berasal dari hewan atau tumbuhan, bahan yang tidak mudah hancur, seperti plastik, kertas, kardus, botol, kaleng, dan lain-lain. Kemudian, pengelolaan sampah organik. Cara pengelolaan sampah organik yang paling mudah adalah dengan membuatnya menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan untuk berkebun. Lalu pengelolaan sampah anorganik atau non-organik. Sebagian sampah non-organik dapat didaur ulang seperti kertas, kardus, botol kaca, botol plastik, kaleng, dan lainnya. Pilih mana bahan yang dapat didaur ulang sehingga dapat menghasilkan suatu nilai ekonomis. Pada pengelolaan sampah berbahaya, pisahkan sampah-sampah berbahaya untuk dibawa ke pusat daur ulang yang nantinya akan didaur ulang atau agar tidak merusak lingkungan. Untuk barang-barang elektronik yang sudah rusak atau menjadi sampah, dapat dikembalikan ke perusahaan yang memproduksinya, yang nantinya akan didaur ulang menjadi produk elektronik yang baru. Reduce, reuse, and recycle, atau biasa dikenal dengan 3R. Reduce merupakan upaya menanggulangi timbulan sampah. Reuse merupakan upaya memanfaatkan kembali bahan atau barang agar tidak menjadi sampah. Dan recycle merupakan penggunaan kembali bahan setelah melalui proses pengolahan. Kemudian, jangan lupa memanfaatkan barang bekas agar bisa digunakan kembali, seperti memanfaatkan botol plastik bekas untuk dijadikan pot tanaman. Dan masih banyak lagi barang bekas yang bisa digunakan kembali dengan ide yang sangat kreatif. Cara mengatasi sampah plastik di kehidupan sehari-hari yaitu gunakan kemasan berbahan kain stainless steel atau kaca untuk menyimpan makanan atau minuman. Dalam keseharian, pakailah alat makan berbahan stainless steel, kaca, keramik, dan kayu. Selalu membawa botol minum berupa tumbler atau Tupperware saat berpergian.
Saat berbelanja, membawa kantong dari kain agar tidak banyak menggunakan kantong dari plastik. Yang terakhir, paling penting adalah menerapkan, menyebarkan, dan mengajak setiap orang di lingkungan kita untuk mengimplementasikan cara sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, seputar mitigasi sampah plastik. Memang banyak hal yang harus kita ketahui tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik dan benar. Namun, dengan penerapan hal tersebut, kita dapat membantu dunia dalam mengurangi penggunaan plastik yang berlebihan. Nah, kalian itu sebagai generasi milenial, apakah sudah melakukan penerapan pengelolaan sampah yang baik dan benar? Ingat ya, dengan melakukan satu hal yang mendasar yaitu membuang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan seputar mitigasi sampah plastik dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk melakukan penerapan sampah plastik yang baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.